Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan membahas tentang masalah penghasilan dari rakyat Indonesia yang masih hidup dari gaji ke gaji. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Menurut data riset dari ADP tahun 2025, ada sekitar 54% warga Indonesia yang langsung 54%. menghabiskan gajinya setiap bulan tanpa mempunyai dana sisa untuk Loh, bayangin ya, 54% tuh lebih dari setengahnya loh. Dari ratusan juta orang gitu ya. Berarti setengahnya itu masih bergantung dari gaji ke gaji. Jadi mereka nggak punya itu tuh dana apa ya, tambahan lah atau dana sisa untuk ditabung atau disiapkan untuk masa depan mereka. Jadi misalnya bulan ini nerima gaji nih 3 juta. Nah, 3 juta itu habis untuk kebutuhan mereka, untuk apa ya, menghidupi sehari-harinya tanpa tanpa memikirkan bagaimana nanti kalau misalnya ada sesuatu yang nggak terduga. Misalnya untuk pendidikan ya masa depan, karena pendidikan kan sekarang udah mahal sekarang. Untuk kesehatan tiba-tiba sakit itu kan butuh biaya tambahan juga. Nah, kalau misalnya nggak punya biaya tabungan, ya tabungan yang nggak ada itu kan menjadi masalah. Nah, ataupun gini, kalau misalnya dia dipecat ya pekerjaannya, nah itu kalau misalnya dipecat mereka nggak punya persiapan untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Jadi tabungan itu penting untuk mempersiapkan hal-hal yang tidak terduga, yang nggak diketahui nih, wah tiba-tiba ada sesuatu nih. Nah, kalau misalnya ada sesuatu ini kita bisa bersiap dengan dana tabungan tadi. Itu kalau nggak punya ya berarti harus pasrah. Itu entah itu harus ngutang, harus minjem dan sebagainya ya. Jika data ini kita padukan dengan data Badan Pusat Statistik pada pertengahan tahun 2025, total ada 284,4 juta jiwa penduduk Indonesia. Banyak banget. Jadi, masih ada ratusan juta warga tidak mempunyai dana sisa untuk ditabung setiap bulannya. Salah satunya adalah Irma Andriani. Ibu tunggal dengan 2 anak ini berprofesi sebagai pengemudi ojek online untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Setelah sempat bekerja di pabrik dan berjualan kaki lima sejak September tahun lalu, wanita berusia 39 tahun ini memutuskan menjadi pengemudi ojek online atau ojol. Gitu ya. Kalau misalnya ojol ya itu apa ya, kelemahannya adalah itu pekerjaan yang informal. Jadi nggak pasti tuh penghasilannya. Kalau misalnya sepi mungkin dapatnya sedikit, tapi kalau rame dapatnya banyak gitu. Nah, itu yang tidak ada kepastiannya itu. Makanya informal. Ya, jadi orang-orang tertentu aja gitu ya nggak memiliki kepastian yang bekerja di pekerjaan yang informal. Perbedaannya sama yang pekerjaan formal yaitu kepastian gaji. Misalnya setiap bulan ya ketahuan tuh sebulan tuh dapat berapa. Nah, bisa dihitung kan. Jadi, wah kalau misalnya sebulan hasil penghasilan segini itu bisa dijadikan buat apa aja, buat persenannya berapa aja, dibagi kemana aja. Itu jelas gitu kan. Tapi kalau misalnya pekerjaan informal itu nggak ketahuan hari ini sepi atau hari ini tuh rame, itu nanti tergantung kan, tergantung bagaimana keadaan pasarnya. Nah, itu yang menyebabkan adanya apa ya, rasa takut ketika ada sesuatu yang tidak diharapkan terjadi. Misalnya kayak kecelakaan, misalnya ada dia sakit dan sebagainya. Nah, itu yang jadi masalah. Dan di pekerjaan informal ini biasanya nggak ada jaminan kesehatan juga. Jadi berbeda ya antara apa ya, biasanya pekerjaan yang formal. Pada yang formal tuh biasanya ditanggung ya untuk biaya kesehatannya. Ada jaminan dan kepastian. Itu yang penting dari pekerjaan formal. Setiap hari Irma mulai bekerja dari jam 8 pagi hingga jam 10 malam tanpa libur sepanjang minggu. Lebih dari 12 jam Jelang itu. tengah hari, Bayangin 8 pagi sampai jam 10 malam itu berarti 14 jam. Itu lebih dari setengah harinya ya. Itu bekerja di jalan. Ya, itu nggak pasti tuh entah itu pagi, siang atau malam dapat penumpangnya. Jadi ya harus pasrah dengan keadaan seperti itu. Dan bayangin 14 jam ibu tunggal, orang tua tanpa misalnya bapaknya itu mungkin cerai kan. Nah, itu menjadi masalah karena kan berarti bebannya itu ditanggung sama dia sendiri. Dan anak-anaknya mungkin nggak diurus juga jadinya kan, butuh yang harusnya butuh perhatian, butuh pengasuhan, tapi ibunya yang bekerja sampai 14 jam itu mungkin nggak punya waktu untuk mengurus anak-anak mereka gitu ya. Wah, itu kasihan sekali sih. Irma menyempatkan diri untuk menjemput putra pertamanya, Arya Bima, yang duduk di kelas 6 Tuh ya SDN udah ada Kelapa anaknya. 6 Surabaya. Sejak menjadi ibu tunggal, Irma memutuskan kembali ke rumah keluarganya di daerah Rangkah, Surabaya. Otomatis, selain menghidupi diri sendiri dan anaknya,
Irma juga membantu perekonomian sang ibu dari hasil Orang tuanya ojolnya juga. yang tak seberapa itu. Tuh ya bayangin. Jadi nggak cuma menghidupi keluarganya sendiri ya, yang ibu tunggal ini, tapi menghidupi keluarga atasnya atau orang tuanya juga gitu. Jadi double tuh ya untuk keluarga sendiri sama keluarga yang di atasnya. Aduh berat Sebagai sekali penumpang, bebannya. penghasilan kloter Irma bisa mencapai Rp250.000 per Hmm. hari. Namun jika sedang sepi, Irma harus bersyukur mendapatkan sekitar Rp150.000. Angka ini belum dikurangi bermacam tanggungan hariannya. Tuh ya. Jadi range-nya atau apa? Perkiraan gajinya lah 150 sampai 250. Ya, kalau misalnya sepi 150, kalau ramai 250. Nah, itu kan nggak pasti itu. Nah, tiba-tiba bisa aja kalau misalnya sepi banget nggak ada penumpang gitu atau persaingan sangat ketat ya, karena ojol tuh kan banyak kan yang bekerja di bidang itu mungkin bisa di bawah 150.000 gitu. Itu makin sulit lagi gitu. Bayangkan kebutuhan kalian misalnya lebih dari 100.000. Wah, itu udah tipis banget tuh ya. Buat nabung bagaimana? Makanya bisa dibilang setiap bulannya itu habis gara-gara tadi banyak kebutuhan dan bebannya yang tinggi gitu ya. Penghasilan yang nggak pasti, tapi bebannya itu berat banget karena menghidupi dua generasi, ibunya dan keluarganya sendiri. Jadi saya dapat 250 itu bersih. Kalau rame ya? Iya, kalau Kalau ramai. sepi? Kalau sepi 150. Gitu ya. Iya. Terus bersihnya segitu ya? Iya. Terus Tapi itu belum dipotong yang lainnya. apa aja Tuh, pokoknya? banyak Potongannya cicilan beban-bebannya. motor per hari 55.000 per 2 55 tahun. ribu. Terus bayar BPJS TK sama kesehatan. Gitu ya. Iya. Nah terus kemudian setelah uang ini bersih nih, ya kan? Potonglah. Kalau di rumah apa saja keperluan uang itu? Untuk bantu ibu Berapa biasanya kira-kira? kadang 50, kadang 30 tergantung rame apa Grabku. Oh gitu ya. Iya. Anak? Kalau anak setiap hari 10.000, kadang bisa lebih. Sisa perhitungan itu belum dipotong untuk makan minumnya selama bekerja, serta biaya insidentil seperti saat terjadi insiden ban bocor dan lain sebagainya. Tuh ya, jadi sangat rentan sekali kalau misalnya ada kejadian yang tidak diduga. Kayak misalnya ada kecelakaan ataupun tiba-tiba ada yang rusak dari motornya. Nah, kalau misalnya ada rusak kayak gitu kan bakal mengurangi apa yang dia punya. Gitu. Misalnya gaji ini udah tabung nih. Nah, tabungan itu dialihkan ke tadi yang kebutuhan perawatan motornya. Misalnya ada bocor, ada misalnya kecelakaan dan sebagainya. Nah, itu sangat rentan sekali. Jadi nggak ada kepastian tuh ini kalau misalnya ada sesuatu yang tidak terduga bisa aja tiba-tiba jatuh miskin gitu atau tiba-tiba harus mengorbankan dirinya gitu kan ataupun harus menghutang gitu karena nggak ada tuh uangnya untuk menutupi kejadian tadi yang tidak terduga itu ya apalagi kalau udah sakit. Wah, kalau udah sakit itu biayanya sangat tinggi sekali, makanya tadi untungnya udah menggunakan BPJS jadi udah ada dapat kemungkinan subsidi dari pemerintah ya. Tabung masih sebatas angan-angan saja bagi Irma. Oke. Belum Hanya bisa harapan nabung doang. karena masih ada cicilan kurang 5 kali BPKB itu. Berapa itu Per bulannya 550. 550? Jadi Iya. diambil dari uang tadi itu? Iya, Gitu ya. Itu berarti belum bisa nabung sama sekali? belum. Tapi untuk masa depan anak sudah saya siapkan Kayak dari BPJS TK. Kalau non sewu, kalau terjadi dengan apa dengan saya, anak saya bisa ditanggung di BPJS TK. Aduh ya, bayangin pengorbanan seorang ibu untuk menghidupi keluarganya. Tidak hanya keluarganya, tapi orang tuanya juga. Gitu. Jadi kalau misalnya kejadian sesuatu sama saya nih, tapi dia udah menyiapkan sesuatu untuk anaknya. Tadi kan kayak untuk BPJS gitu ya, itu udah disiapkan. Jadi itu tuh ya pengorbanan orang tua. Maka dari itu jangan melawan sama orang tua kalian gitu. Ya, kalau misalnya orang tua kalian sampai sebegitunya untuk menghidupi keluarga kalian ya gitu ya, untuk berkorban ya. Kasihan ya. Bagi Irma yang merupakan sandwich generation, istilah untuk orang-orang yang secara finansial bertanggung jawab untuk menghidupi dua generasi sekaligus, orang tua dan anak mereka. Ya kenapa bilang sandwich ya? Tahu kan sandwich itu ada bagian atas sama bawah kan? Ya maksudnya atas bawah tuh keluarga sendiri sama keluarga yang di atasnya, yaitu keluarga orang tuanya. Jadi itu kayak terjepit gitu ya, sandwich gitu. Ya, makanya itu sebutan seperti itu apa istilahnya lah, sandwich Menjadi generation. prioritas utama. Baginya, kebahagiaan ibu dan anaknya adalah nomor satu. Enggak ada, yang penting anak. gitu ya. Iya, yang penting anak dan ibuku bisa senang, bahagia. Itu tujuan utama saya.
Menurut dosen pengajar manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga Surabaya, Puput Komalasari, kondisi perekonomian global dan domestik memang sedang sangat sulit. Kondisi ini membuat banyak orang mengalami kesulitan untuk bisa menyisihkan sebagian penghasilan mereka untuk menabung. Menabung tidak perlu besar, namun yang menjadi tantangan adalah konsistensi. Pola menabung pada orang yang berpenghasilan tetap dengan yang berpendapatan tidak tetap akan sedikit berbeda polanya. Kalau yang penghasilan tetap itu kan mereka sudah bisa memprediksi, mereka bisa membuat budget anggaran secara lebih presisi karena mereka sudah mendapatkan income yang pasti. Mereka bisa menggunakan pola katakanlah 50, 30, 20. 50 untuk kebutuhan hidup sehari-hari, kemudian 30 itu disimpan untuk tabungan dan dana darurat, kemudian yang sisanya untuk investasi. Oh ya, jadi itu perbedaan sama pekerjaan yang pasti penghasilannya sama yang tidak pasti. Kalau yang pasti penghasilannya ya berarti ketahuan nih. Oke, sebulan dapatnya berapa, nanti persentasenya bisa ketahuan. Bahwa misalnya 50% tadi untuk kebutuhan sehari-hari, 20% buat tabungan sama 20% buat investasi. Jadi jelas tuh ya ketahuan bagian apa pembagian ininya apa persentasenya. Nah, kalau misalnya nggak pasti, ya kayak tadi misalnya yang ojol itu. Nah, itu kadang sepi, kadang rame, jadi nggak ketahuan nanti ini buat penghasilan kebutuhan sehari-harinya berapa, untuk kebutuhan tabungannya berapa, sama investasinya itu mungkin nggak dapet gitu, gara-gara untuk kebutuhan sehari-harinya itu hampir mendekati 100%, mungkin di angka 90% gitu. Jadi sisa 10% ini tuh mungkin tabungan ataupun sesuatu yang diharapkan itu bisa disimpan, ya diharapkan dalam petik, tanda petik tuh diharapkan, karena 10% ini mungkin bisa digunakan untuk sesuatu yang tidak terduga, ya misalnya kecelakaan, buat kesehatan ataupun buat investasi, ya. Jadi 10% itu sangat kecil, ya. Jadi emang dari hidup gaji ke gaji, ya sangat bergantung sekali. Bagi pekerja harian atau yang mempunyai pendapatan tidak pasti, maka tantangannya lebih besar lagi. Apalagi yang penghasilannya masih di bawah UMR. Nah, itu dia. Tapi untuk mereka yang penghasilannya tidak tetap, ini juga kita akan lihat apakah penghasilan itu di bawah UMR atau di atas UMR. Kalau di bawah UMR itu problemnya kan menjadi lebih rumit lagi. Maka prioritasnya berbeda. Kalau mereka yang berada di bawah UMR, yang harus dilakukan adalah membuat skala prioritas. Pastikan kebutuhan utama dulu. Apa itu? Yang pertama makanan, kemudian tempat tinggal, dan pendidikan anak. Sandang pangan papan ya. Dana yang kita simpan juga bisa dijadikan sebagai dana cadangan, sebagai persiapan jika hal-hal buruk terjadi. Yang menjadi kunci adalah konsistensi untuk mendahulukan menabung sebelum sibuk healing. Ganjar Wicaksono, Surabaya. Jadi itu nggak ada tuh ya buat dana healing gitu atau dana untuk menghilangkan stres. Jadi orang-orang yang bekerja dari harian gitu ya, dari gaji ke gaji, itu mereka nggak sempat itu untuk mikirin saya hiburannya apa ya, saya penghilang stresnya apa ya. Nah, maka dari itu orang-orang seperti ini tuh biasanya memiliki tingkat stres yang tinggi. Kalau udah stresnya tinggi tuh udah banyak masalah, karena itu komplikasinya kemana-mana ya, karena ya itu berhubungan sama mental ya, keadaan psikisnya. Ketika ada yang suatu terganggu, dia bisa menjadi sesuatu yang kita tidak bisa duga ya. Namanya kan stabilan mental itu sangat penting. Maka dari itu ya kita harus lihat lagi nanti, lihat apakah itu di bawah UMR atau di atas UMR. Kalau misalnya di bawah UMR itu menjadi lebih gawat lagi. Bayangin, UMR itu adalah standar dari gaji untuk kebutuhan misalnya di suatu daerah. Kalau misalnya di bawah standar terus ditambah dengan ketidakpastian, itu stresnya udah bertambah berkali-kali lipat. Ditambah lagi dengan beban yang sangat berat tadi kan, generasi untuk keluarganya sama generasi atasnya. Jadi udah mah penghasilan yang nggak pasti ditambah dengan beban yang berat gitu. Jadi ini adalah satu siklus ya, dimana orang sulit untuk keluar dari yang dinamakan kemiskinan. Kan tadi beban untuk keluarnya itu sangat sulit, penghasilannya kecil tapi bebannya makin berat. Apalagi tiap tahun ada inflasi. Wah, itu udah ditambah lagi, nanti ada banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan itu bukannya menurun tapi malah naik menjadi lebih tinggi. Ya, makanya itu harus ada intervensi dari pemerintah juga untuk mengatasi hal seperti ini. Ya mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini. Nah, kalau mungkin sekian, kalau misalnya kalian tertarik sama sumbernya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat.
Kurang lebih mohon maaf, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insyaallah.